Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besya Amelia, NIM J1A1190117, kelas reguler A, angkatan 2019, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video edukasi tentang kekurangan vitamin A mata kuliah gizi kesehatan masyarakat pesisir dan kepulauan. Masalah gizi utama di Indonesia adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi terdiri dari yang pertama kekurangan energi potensial, yang kedua anemia gizi, yang ketiga kekurangan vitamin A, yang keempat gangguan akibat kekurangan yodium, dan yang kelima adalah obesitas. Baik, sebelum kita melangkah pada video edukasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial. Berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan peningkatan daya tubuh terhadap penyakit. Vitamin A bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, karena vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, infeksi seperti campak, diare, ispa, infeksi saluran pernafasan, dan infeksi akut lainnya. Metabolisme vitamin A. Yang pertama, sumber vitamin A terdiri dari minyak ikan, minyak kelapa sawit, hati, ubi jalar yang berwarna, wortel, bayam. Adapun kebutuhan vitamin A dalam tubuh yang dikhususkan untuk bayi kurang dari 10 tahun adalah sekitar 1200 sampai 240 IU dan kemudian untuk dewasa sekitar 3500 sampai 4000 IU. Kekurangan vitamin A merupakan salah satu masalah gizi kurang yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Adapun kekurangan vitamin A ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan atau hati dan lemahnya kemampuan adaptasi terhadap gelap dan sangat rendahnya konsumsi atau masukan karotin dari vitamin A. Dilihat dari epidemiologi kekurangan vitamin A, berdasarkan data WHO setiap tahun terjadi kenaikan 3-10 juta anak menderita serophthalmia dan 250-500 anak menderita buta, menyebabkan dediferensiasi, kerentinisiasi, sel epitel, perubahan nafsu makan, dan serophthalmia. Seperti halnya dengan di Indonesia, kekurangan vitamin A yang dapat mengakibatkan serophthalmia atau sakit mata karena kekurangan vitamin A, misalnya rabun senja dan kebutaan. Di samping itu, masalah kekurangan vitamin A merupakan masalah terpenting kedua yang perlu diatasi karena hal ini melanda penderita yang luas jangkauan, terutama anak-anak balita. Kekurangan vitamin A pada balita dapat dilihat dan dilakukan oleh seorang ibu balita. Dapat dilihat dari kekeringan pada selaput lendir atau konjungtiva pada balita dan selaput bening atau kornea mata. Adapun ciri-ciri mata yang sehat adalah yang pertama, kornea atau selaput bening benar-benar jernih. Yang kedua, bagian putih mata benar-benar putih. Yang ketiga, pupil atau organ-organ mata benar-benar hitam. Yang keempat, kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan baik. Yang kelima, bulu mata teratur dan mengarah keluar. Pada anak balita, akibat kekurangan vitamin A akan meningkatkan kesakitan dan kematian, mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. Akibat lain yang berdampak sangat serius dari kekurangan vitamin A adalah buta senja dan manifestasi lain dari serophthalmia, termasuk kerusakan kornea dan kebutaan. Selanjutnya yaitu maternal vitamin A deficiency in the world,
Yang pertama, ibu nifas yang cukup mendapatkan vitamin A akan meningkatkan kandungan vitamin A dalam air susu ibu atau ASI, sehingga bayi yang disusui lebih kebal terhadap penyakit. Di samping itu, kesehatan ibu lebih cepat pulih. Upaya perbaikan status gizi vitamin A harus semulai sedini mungkin pada masa anak-anak, terutama anak yang menderita kekurangan vitamin A. Adapun penyebab kekurangan vitamin A terdiri dari penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung adalah asupan vitamin A yang rendah. Yang kedua yaitu absorpsi dan utilisasi vitamin A. Penyebab langsung asupan vitamin A yang rendah terdiri dari kurangnya pengetahuan dan kepercayaan. Yang kedua, keadaan ekonomi. Yang ketiga, nafsu makan. Sedangkan penyebab langsung absorpsi dan utilisasi vitamin A adalah pelarutan vitamin A yang rendah, kekurangan energi potensial, dan penyakit infeksi bawaan. Siapa yang lebih berisiko untuk terkena seroftalmia atau kekurangan vitamin A? Di antaranya, berat bayi lahir rendah atau kurang dari 2,5 kg. Yang kedua, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dan tidak mendapatkan ASI sampai umur 2 tahun. Selanjutnya, anak yang tidak mendapatkan MPASI yang cukup, baik mutu maupun jumlahnya. Berikutnya, anak kekurangan gizi atau bawah garis merah BGM pada KMS. Anak yang menderita penyakit infeksi campak atau diare maupun kecacingan. Selanjutnya, anak dari keluarga miskin, anak yang tinggal pengungsian, anak yang tinggal di daerah sumber vitamin A yang kurang, dan adanya pantangan dengan makanan sumber vitamin A. Selanjutnya yaitu anak yang tidak pernah mendapatkan kapsul vitamin A dan tidak pernah mendapatkan imunisasi. Terakhir, anak yang kurang atau jarang makan vitamin yang bersumber dari vitamin A. Yang berisiko terkena penyakit cadangan vitamin A karena cadangan vitamin A dalam hati yang rendah. Berikutnya itu konsumsi alkohol dan menderita sakit liver atau hati rusak sehingga tidak mampu menyimpan banyak vitamin A. Yaitu obat-obatan yang merubah absorpsi vitamin A. Selanjutnya, penderita diare kronik atau kronis diseases atau tidak cukup pankreas dan kondisi malabraspi lemak. Kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu tanda dan gejala kekurangan vitamin A. Adapun tanda dan gejala kekurangan vitamin A pada anak, yang pertama yaitu buta senja atau disimpulkan dengan XN. Pertama, dimulai dari gangguan pada sel batang retina yang sulit beradaptasi di ruang yang remang setelah terang. Ini sangat jelas terlihat ketika sore hari, di mana penglihatan menurun pada sore hari. Anak-anak bisa masuk ke rumah menabrak barang yang ada di hadapannya. Gejala yang kedua adalah serosis konjungtiva atau disebutkan dengan X1A. Serosis konjungtiva atau X1A dapat dilihat ketika ibu balita bisa memeriksa dan melihat dengan jelas ketika mencoba membuka sedikit mata anaknya dan melihat bagian putihnya. Akan terlihat dengan jelas bagian putihnya kering, kusam dan tidak bersinar serta sedikit kotor. Gejala yang ketiga adalah bercak bitot atau disebutkan dengan X1B. Setelah bagian putih mata telah terjadi kering, kusam dan tidak bersinar, bila konsumsi vitamin A dari makanan rendah dan tidak mendapatkan kapsul vitamin A rutin lagi, selanjutnya akan terjadi penimbunan sel epitelnya dan adanya timbunan keratin. Tanda atau gejala selanjutnya adalah serosis kornea atau disebutkan dengan X2. Pada penderita serosis kornea, kalau tidak ditangani secara segera dan dirujuk ke klinik mata atau dokter mata, akan merambat pada bagian hitam mata
tidak bersinar. Dan ini merupakan tahapan pertama terjadi kebutaan bila tidak ditemukan atau tidak tercakup dalam penderita pemberian vitamin A. Kalau tidak ada penyakit lain yang menyertai, mungkin masih bisa tertolong secara medik. Secara keseluruhan, anak dengan gejala buta senja atau XN ini serosis konjungtivita hingga serosis kornea seperti terlihat pada gambar samping. Pada penderita serosis kornea, kalau tidak ditangani secara segera dan dirujuk ke klinik mata atau dokter mata, akan merambat pada bagian hitam mata sehingga mata terlihat kering, kusam, dan tidak bersinar. Dan ini merupakan tahapan pertama terjadi kebutaan bila tidak ditemukan atau tidak tercakup dalam pemberian vitamin A. Kalau tidak ada penyakit lain yang menyertai, mungkin masih bisa ditolong secara medik. Secara keseluruhan, anak dengan gejala buta senja, serosis konjungtiva hingga serosis kornea masih dapat disembuhkan dengan pemberian kapsul vitamin A yang tersedia secara gratis di puskesmas. Gejala yang keempat yaitu keratomalacia atau disimbolkan dengan X3A. Tahap-tahap selanjutnya adalah keratomalacia atau X3A. Dari sebagian hitam mata melunak seperti bubur, dan selanjutnya seluruh mata hitam mata melunak seperti bubur, atau disebut ulserasi kornea atau X3B. Akan sangat sulit untuk menghindar dari kebutaan. Baik, gejala terakhir adalah sepophthalmia scars atau SC. Adapun gejala terakhir adalah serophthalmia scars atau disebutkan dengan XS. Akhirnya bola mata mengecil, mengempis, terjadi buta yang permanen. Nah, kita beranjak pada materi selanjutnya yaitu program penanggulangan kekurangan vitamin A. Dalam program perbaikan gizi, sekarang lebih dikenal dengan program Bina Gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan. Dilakukan setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Anak-anak balita diberikan kapsul vitamin A secara gratis dengan target pemberian 80%. Dari seluruh anak balita, sisanya 20%-nya diharapkan pada keluarga yang telah mampu memberikan vitamin secara mandiri. Kapsul vitamin A yang diberikan gratis pada balita ini dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, kapsul vitamin A yang berwarna biru dengan dosis 100.000 IU. Kapsul vitamin A yang diberikan gratis pada balita dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, kapsul vitamin A yang berwarna biru dengan dosis 100.000 UI hanya diberikan untuk bayi usia 6-11 bulan. Yang kedua, vitamin A dengan kapsul berwarna merah dengan dosis 200.000 IU hanya diberikan untuk anak balita dan ibu nifas. Selain dari program pemerintahan yang dijelaskan tadi, dapat dilakukan program penanggulangan untuk mengurangi kekurangan vitamin A adalah dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang berwarna, dan itu sangat penting agar tidak tergantung pada kapsul vitamin A. Sebagai penutup, kekurangan vitamin A merupakan keprihatinan yang signifikan sekarang ini. Sesuai dengan tingginya prevalensi kekurangan vitamin A, WHO telah menerapkan beberapa inisiatif untuk suplementasi vitamin A di negara-negara berkembang. Beberapa strategi ini termasuk asupan vitamin A melalui kombinasi menyusui, asupan makanan, terfisikasi makanan, dan suplemen. Maka dari itu, untuk mengurangi kekurangan vitamin A, perlu adanya pengetahuan dan perubahan sikap dari masing-masing individu untuk melengkapi status gizi, terutama melengkapi sumber vitamin A dalam tubuhnya. Dan semoga program-program yang dicanangkan oleh pemerintah
dapat mengurangi prevalensi kekurangan vitamin A di negara-negara, terutama di negara Indonesia. Baik, itulah tadi video edukasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.